Para pengungsi. Pengungsi Afghanistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Saya ada di atas bukit, dan di belakang saya konon katanya ini adalah bekas pertambangan emas. Dan saat ini pertambangan ini sudah tidak beraktivitas lagi. Kita lihat dia menjadi danau yang luar biasa indah. Nah, saudara-saudaraku, ketika berbicara emas, saya ingat ada seorang tokoh sufi yang luar biasa, ahli ibadah yang luar biasa, disegani, dihormati. Dia adalah Zunnun al-Misri. Suatu saat Zunnun al-Misri ini didatangi oleh seorang pemuda. Dan pemuda ini berkata kepada Zunnun al-Misri, "Wahai Tuan, kenapa engkau begitu dihormati orang, disegani oleh semua orang, tapi pakaianmu tidak layak, pakaianmu lusuh, dan harganya tidak mahal. Engkau berpenampilan biasa saja." Ketika itu Zunnun al-Misri hanya tersenyum mendengar pertanyaan pemuda ini. Zunnun al-Misri kemudian berkata kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Tapi aku ada sebuah cincin. Dan tolong engkau bawa cincin ini ke pasar dan tawari kepada semua orang yang ada di pasar, pedagang di pasar itu, untuk ditukarkan dengan sekeping emas. Dan setelah selesai, kembalilah kepadaku." Pemuda ini akhirnya menyanggupi. Sesampai di pasar, pemuda ini menawarkan cincin ini ke semua pedagang. Menawarkan kepada penjual ikan, penjual pakaian, dan pedagang-pedagang lainnya. Tapi satu pun tidak ada yang mau menukarkan cincin ini dengan sekeping emas. Hanya ada beberapa pedagang, tapi mereka hanya sanggup menukarkan nilai cincin ini hanya dengan sekeping perak. Akhirnya pemuda ini kembali kepada Zunnun al-Misri dan melapor bahwa cincin ini tidak ada yang mau menukarkan dengan sekeping emas. Zunnun al-Misri ketika itu tersenyum. Akhirnya Zunnun al-Misri berkata, "Sekarang coba engkau bawa cincin ini ke toko emas itu. Engkau tidak usah membuka harga, tidak usah banyak komentar, tapi biarlah pedagang emas, penjual emas itu yang akan menilai cincin ini." Pemuda ini akhirnya kembali berangkat ke toko emas. Sesampai di toko emas, baru dia mengeluarkan cincin itu,
pedagang atau penjual emas itu sudah berkomentar. Dan pedagang atau penjual emas itu berkata bahwa cincin itu bernilai luar biasa. Cincin itu bernilai sama dengan 1000 keping emas. Pemuda ini kaget. Akhirnya pemuda ini tanpa basa-basi, dengan rasa kaget yang luar biasa, dia kembali kepada Zunnun al-Misri. Dia melapor kepada Zunnun al-Misri bahwa cincin itu dinilai oleh pedagang atau penjual emas itu dengan 1000 keping emas. Zunnun al-Misri kemudian tersenyum dan berkata kepada pemuda ini, "Wahai anak muda, ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaanmu. Bahwa emas ini atau cincin ini ketika engkau bawa kepada orang yang tidak memahami dan tidak mengetahui nilai emas yang sebenarnya, maka dia memandang tidak berharga. Tapi ketika engkau bawa ke orang yang memahami dan mengetahui nilai emas sebenarnya, dia berharga luar biasa." Begitu juga dengan nilai yang ada pada diri manusia. Ketika nilai yang ada pada diri manusia itu dinilai oleh orang yang tidak memahami, dipandang oleh orang yang tidak memahami nilai itu sendiri, maka dia akan memandang rendah. Nilai dan derajat seseorang itu tidak dilihat dari pakaiannya, dari penampilannya, dari murah dan mahal harga pakaiannya, dari casingnya. Tapi nilai diri seseorang itu dilihat dari apa yang ada di batinnya, di hatinya. Dan untuk mengetahui tentang hal itu butuh proses. Agar kita tahu nilai batin dan hati seseorang baik, maka kita juga butuh proses. Kita harus membaguskan hati kita, menjernihkan, membeningkan, membaikkan batin kita. Maka kita akan tahu nilai batin dan hati seseorang yang baik itu. Zaman sekarang pencitraan luar biasa. Banyak orang sibuk memperbaiki lahiriah, sibuk memperbaiki pakaiannya, membaguskan pakaiannya, tapi lupa memperbaiki batin, membaguskan hatinya. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita bahwa takwa, kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, ada di hati kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat casing kita, tidak melihat lahiriah kita, tidak melihat wajah kita, tapi Allah lihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat penampilan lahiriah kita, casing kita, tapi Allah melihat hati kita. Allah alam bisawab. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah tertipu dengan penampilan lahiriah. Tapi kita harus menilai dari segala sisi, lebih-lebih kepada hati dan batin seseorang. Kita tidak tahu, seringkali kita tertipu. Maka perbaiki hati kita, beningkan hati kita, agar kita tahu yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, zaman sekarang, orang seringkali pakaiannya yang lebih takwa daripada hatinya. Kenapa? Karena dia sibuk memperbaiki pakaiannya. Agar dikatakan dia mulia, agar dihormati, agar dihargai dengan pakaian, dengan casing yang dia pakai. Tapi hatinya busuk. Nauzubillahi min dzalik. Perbaiki hati kita, beningkan hati kita, asah batin kita, agar kita tahu yang sebenarnya, mana emas, mana kuningan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.